Hati-hati ada yang hidup. Enak-enakan nyuruh gua. Kan gua takut sama kuburan. Lah, pakai sendal ketinggalan lagi. Gara-gara lu sih. Sendal jadi ketinggalan nih. Emang enak di bawah lu basah-basahan. Udah kayak kolam renang. Ya Allah, ampun, ampun. Astagfirullahaladzim. Kerandanya mengeluarkan air. Pak Ustadz, Pak Junet, Ya? Itu kerandanya mengeluarkan air, Pak. Mayitnya buang air. Buang air? Iya. Kan udah meninggal. Kok bisa buang air sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak, coba deh, Pak. Coba tolong Pak, dibuka Pak kerandanya Pak. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ngerembes terus itu. Berani dong nih ya. Hah? Kita lapor Pak Ahmad aja dulu. Yaudah. Yuk. Yuk. Pak, ada. Air Pak, keluar tuh. Yang lahatnya udah dikerumunin air banyak banget Pak. Ya ini kalian juga pasti sih nggak lihat-lihat. Ini pasti kalian kan sumber air deh galinya deh. Pak, saya gali baru sedengkul. Masa udah luber begini? Tanda-tanda orang yang meninggal di sini nggak baik. Nggak boleh kamu duga-duga seperti itu. Orang udah meninggal masih diomonginnya nggak baik-baik. Nggak boleh deh. Kita kalau mau digali lagi lebih dalam lagi Pak, nanti kita akan malah kelelep Pak. Ya udah gini aja. Kita cari lubang baru aja. Apa nggak sayang Pak? Ini udah kita gali, masa tidak pindah? Pak, sayang keringetnya. Keringet kita udah netes-netes. Bantuin becek. Lu berdua mau kelelep di sini? Udah, turutin aja kata Pak Ahmad. Dia kan ketua TPU di sini. Lu jangan kita yang ngatur. Di mana Pak? Di situ aja. Yuk, ayo bawa campur semua yuk. Ya, aduh, lu sadar aja sih. Sini. Jangan meninggal. Iya, agak. Ini baru juga setengkul, udah tolong-tolong. Udah kayak ngelihat air muncrat begitu Pak. ngelep aja sih. Hampir aja. Ayo bapak-bapak, kita bawa jenazahnya ke masjid. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, barusan saya dari masjid. Masjid lagi dibersihin. Mau gimana Pak Ustadz? Mau nunggu atau gimana? Gak usah kali ya. Kita sholatkan di sini aja. Ya itu mangga, Ustaz di sini aja. Yuk. Bukan Ibu. Sholli Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu, tuh. Lu jangan nyuruh-nyuruh doang, bantuin. Nah, kan giliran, gantian. Jangan berantem mulu, kenapa sih? Kerjain buruan. Lu kerjain. Loh, Jaki, ini bukan di sebelah situ. Kita udah gali yang sebelah sono.
Tapi keluar airnya kencang. Kayak air mancur bundaran HI. Pantesan saya tadi ngeliat genangan air. Terus gimana nih Pak kalau keluarga Pak Misbah komplain? Kan mintanya di sebelah sana. Kita bilang apa adanya. Kejadian seperti ini mau gimana lagi? Komplain apa aja? Kagak tahu, merek sabun baru kali. Astagfirullahaladzim! Halo! Ahmad! Pak! Itu apaan tangan-tangan? Bukan murim. Anu, airnya keluar tanah. Tanahnya keluar air. Iya, atuh. Ih, tapi jangan pegang-pegang dong. Sekali-sekali. Kita pindah lagi, dia nyembur lagi. Kalau pindah-pindah gini terus, kapan kelarnya Pak? Pak Junet tadi udah nelpon saya. Katanya jenazah akan segera diberangkatkan. Ya sekarang solusinya gimana? Kita nggak mungkin makamin yang lagi keadaan basah begitu. Mau nggak mau solusinya kita harus pindahin yang kering. Mau nggak mau kita pindah. Ya udah deh Pak. Kalau gitu saya telepon Pak Junet dulu. Karena tadi Pak Junet telepon saya mewakili keluarga almarhum untuk memastikan kondisi di sini. Iya, Pak. Permisi Pak. Pak, ini jadinya kita pindah ke situ. Pindah ke situ. Ya pindah lah, dia nggak mungkin kita di situ terus. Kalau pindah kudu nyewa truk ini, Pak. Yaudah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ujang, ini azab atas perbuatan almarhum semasa hidupnya Pak Ujang. Pak, kamu juga buka usaha air isi ulang? Betul Pak. Pak, kok dicopot Pak? Spanduk saya. Pak Misbah, Pak. Pak. Aduh Pak, kenapa spanduk saya dicopot? Kamu mau nyaingin saya? Pak, bukan mau menyaingi Bapak tuh. Saya mah lagi cari rezeki, Pak. Rezeki mah apa saja tuh. Yang penting mah halal, Pak. Dan tidak merugikan orang lain, begitu. Gak merugikan gimana? Jelas dong ini merugikan saya. Pelanggan saya bisa lari ke kamu. Ini lihat nih. Cara kamu promosi kayak gini nih. Nih, 10 kali gratis 1. Mana pernah ada kayak gitu? Bapak jangan, Bapak. Pak, jangan ribut, Pak. Malu sama tetangga, Pak. Kalau saya yang benar. Saingan yang sehat. Orang baru. Baik. Sobek begini, wah kacau. Itu jadi mau gimana ya? Iya. Cari yang di sono itu kan kalau yang lebih murah ya. Iya. Kan itu sih coba itu gimana? Wangsi sama Ima kok terus aja. Gak mampir tempat kita. Wangsi! Wima! Hah? Kok lewat aja? Biasanya kan beli air isi ulang di tempat saya. Iya Mas Misbah, kita lagi mau beli air isi ulang di tempatnya Mas Ujang. Koyonya tuh lebih murah. Iya, Pak. Katanya sih lebih murah. Cuma 5.000. Terus kalau belinya sampai 10 kali bisa gratis 1. Ya, Bu? Jangan lagi nih, Bu. Ya sudah, yuk. Ya, itu kan di situ itu ya. Iya. Ya bener-bener ngancurin harga nih. Liatin aja. Saya kasih pelajaran, Tom.
Kepasang lagi bannernya. Alhamdulillah. Ini benar-benar nantangin saya nih si Ujang. Tahu rasa kamu. Besok-besok nggak akan ada yang datang lagi. Bau telur busuk depot kamu. Bisa. Kamu lihat tadi? Hah? Lihat kan? Awas ya. Kalau kamu bilang sama siapa-siapa, menyesal kamu nanti. Tuh. Gusti Nu Agung. Masya Allah. Wow lagi. Aduh. Wah ini mah euy. Tidak bisa dibiarkan. Harus saya tegur. Allahu Akbar. Ya Allah ya Robbi. Makasih ya, Pak. Yo. Makasih. Ya. Pak Misbah. Hari Pak Misbah tuh bagaimana sih? Masa depot saya dilempar pakai telur busuk? Ngomong apa kamu, Jang? Jangan fitnah ya kamu ya. Nuduh kamu. Hah? Saya tuntut di pengadilan kamu. Pak Misbah, saya mah bukan fitnah. Tapi semalam Pak Misbah waktu melempar pakai telur busuk, itu ada orang yang tahu Pak Misbah. Musa! Musa! Sini kamu! Kamu kan yang ngaduin ke Ujang, kamu kan? Enggak. Ngaku! Masih kecil udah pinter bohong. Ya! Hadim. Udah ngaduin orang. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Ingat, Musa ini anak yatim, Pak. Menghardik anak yatim itu nggak boleh dalam agama kita. Nanti Tuhan. Pak, ingat, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mas Misbah, bukan Musa yang ngadu, tapi aku yang ngadu sama Mas Ujang. Tapi aku yang ngadu sama Mas Ujang. Lagi udah tua nggak tahu diri, udah bau tanah. Udah sadar, Pak. Maaf, saya teh bukan mau memperbesar masalah ini, tapi saya teh mau ngasih tahu ke Pak Misbah bahwa kita teh sama-sama mencari rezeki itu dari jualan air, Pak. Ingat itu. Tahu saya. Udah, pulang. Buat. Fitnah aja. Cari perkara.
Pak Ustadz, kenapa kerandanya mengeluarkan air terus, Pak? La haula wala quwata illa billah. Bu, jenazah kalau sudah disolatkan harus segera dimakamkan. Bapak-bapak, ayo kita bawa jenazahnya. Ayo. Mangga dulu, Ustaz. Yuk. Awas, hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Fatihah. Langsung dibawa ke pemakaman, Pak. Hati-hati. Wah, ada kuning. Yuk. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Junet, jenazahnya sudah berangkat apa belum? Sudah, Bu. Sudah masuk mobil tuh, Bu. Maaf Pak Junet, kalau bisa jangan dulu, ditahan aja dulu. Loh, memangnya ada apa, Bu? Galian liang kuburnya di sini menyemburkan air. Nyembur air? Dan ini sudah pindah 2 kali galiannya. Tetap saja menyemburkan air, kayak sumur gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, Bu. Sebentar, Bu, ya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ustadz, barusan Bu Indis, rekan sekantor saya dari TPU, ngasih tahu, Pak, kalau bisa jenazahnya jangan diberangkatkan dulu. Ada apa, Pak Junet? Ada apa? Kuburannya keluar air, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah 2 kali digali, tapi tetap aja keluar air. Mana mobilnya udah jalan lagi. Aduh, gimana nih? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di sini kerandanya berair, Pak Ustadz. Di kuburan juga berair. Jangan-jangan ini pertanda buruk, Pak Ustadz. Astagfirullah. Jangan seujon dulu. Ayo Pak Junet, kita berangkat, Pak. Pak, saya duluan deh buat memastikannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo, Pak Ustadz. Lo ngapa sih? Gali mah gali aja. Ini gue lagi gali, Jak. Wah, ilah. Tuh. Ngapain lagi? Lu pelan-pelan, ada gua di belakang. Lu makanya jaga jarak. Udah. Malah pada bercanda. Udah, gali yang benar. Nih, kayaknya aman nih. Udah segini aja. Ntar kalau dalam lagi, airnya keluar. Jangan segini. Kurang dalam, kagak afdol. Udah gali aja, Poni. Aman. Udah. Dengerin gue dah. Kalau mau aman, jangan digali. Diapain dong? Taruhin CCTV. Emangnya ruko? Pakai CCTV udah kali ya? Aduh, anu. Ya Allah. Copot. Itu apaan itu? Itu naik. Ada batu. Mana kalau kena batu? Ya namanya alam, ada batu wajar. Batu ada di dalam tanah, itu biasa. Kalau ada di dalam lemari, itu baru aneh. Ada batu yang dalam lemari. Apa? Batu akik. Batu yang di dalam remote juga ada. Apa? Batu baterai. Ada batu yang ditakutin. Apaan? Batu ginjal. Udah aman, tebak-tebakan. Udah. Yaudah kali dah. Batu aja diributin. Udah siap apa belum? Ini, Bu. Ada bongkahan batu. Batunya kagak bisa diangkat. Kamu aja kali kurang tenaga. Udah kenceng tenaganya. Kita bertiga udah pakai tenaga Samson. Belum berhasil. Gila. Ini salah, ini dengkul gua. Ngapain lu uruk? Lalu dengkul dimasukin ke tanah. Lo dengkul ada batu, warnanya sama kali. Lu, saru. Ujungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Junet. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, gimana? Lihat-lihatnya udah siap belum? Insya Allah sih sebenarnya selesai, Pak. Harusnya ya. Seharusnya.
Aduh, gimana? Bisa dipercepat nih, Pak? Masalahnya jenazahnya udah OTW nih. Coba ya tanya. Bisa dipercepat nggak sih ya? Jangan sampai keluarga meninggal komplain nih. Masalahnya meninggal tetangga saya. Siapa? Aduh. Udah, itu angkat aja batunya susah banget sih. Ayo dah, ayo gue jalan dari belakang. Angkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat. Nen. Aduh, alhamdulillah dah. Astagfirullahaladzim. Itu nyembur. Pak. Nah, udah kali aja dah. Ada mata airnya kali dalamnya. Ini ada entuk kali ya. Gue nggak ada belit aja nih hidup. Awas, hati-hati kaki, Macul. Ayo cepetan lah tuh. Ini Maculnya kagak kelihatan nih. Pakai tenaga dong. Macul mah pakai pacul. Nah, itu mobil jenazah udah datang tuh, Pak. Pak, lu tunggu. Tolong suruh tunggu. Tolong suruh tunggu, ini belum selesai. Iya. Diajak ngobrol aja dulu dia, Pak. Iya, Pak. Waduh, Awas kaki itu. kalau kayak gini gimana nguburin jenazahnya, Pak? Orang banyak begini. Ini kalau digayung makin banyak, udah diemin aja. Tunggu, Pak Ustadz. Jangan diturunin dulu jenazahnya. Itu kuburannya banjir kayak sumur. Astagfirullahaladzim. Ayo kita lihat ke sana. Ayo, coba kita. Masya Allah. Lo sedot aja dah. Lo kan biasa nyedot. Iya bener. Bener-bener aja lu. Kali lo sedot kering. Airnya keluar terus. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sabar ya, Kenapa bisa begini kamu, Jang? Tahu, Pak Ustadz. Bu, ini gimana Ibu? Ini sudah penggalian yang ketiga, Bu. Tetap aja kuburannya keluar air. Yo, kok kayak sumur ya? Iya, sumur. Bisa minta tolong dikuras lagi nggak, Pak? Nggak mungkin kan suami saya dikubur di liang yang penuh air begini. Dek, coba lo sedot, Dek. Mengubir gua vakum. Kali kering. Udah ya buruan ini nggak bisa habis nih air nih. Jam. Ini tolong terus digali terus ya. Pak, tapi yang masuk sama yang keluar kagak seimbang. Tidak tahu mengapa. Ini makin digali makin banyak, Pak. Mendingan uruk lagi aja, Pak. Ya, ulang lagi dong. Gimana sih? Ngomong kagak disaring. Ibu, sebaiknya kita tunggu situ aja yuk. Oh iya, boleh. Ayo. Coba sekarang. Ayo. Bu, ini gimana, Bu? Bu Tuti, saya mohon maaf ya Bu, bukannya mau ngomongin orang yang sudah meninggal, tapi terus terang saja, saya merinding Bu. Iya, saya juga merinding. Itu liang kuburnya Pak Misbah mengeluarkan air terus-menerus. Lalu jenazahnya Pak Misbah itu juga mengeluarkan air tiada henti, Bu. Itu dia yang jadi saya heran. Malahan kain kapannya teh sudah diganti 2 kali. Maksudnya jenazahnya mengeluarkan air, Bu? Ngompol gitu? Ibu, kalau saya boleh tahu,
memang almarhum itu pernah melakukan kesalahan apa semasa hidupnya? Suami saya memang benar-benar sangat keterlaluan. Ujang, Bu Wangsi, dan Bu Ima selalu mendapatkan perlakuan yang sangat zalim dari suami saya. Apa? Ngutang? Kemarin di Ujang beli. Giliran ngutang kamu kemari. Wong cuma sampai besok doang kok. Ya udah, kalau besok bayar ya udah. Besok aja kemari lagi. Ya udah deh, airnya dituangin aja lagi. Biar galonnya saya mau bawa. Oh, nggak bisa. Galon yang udah diisi air nggak bisa diambil. Kecuali dibayar dulu. Pak, kenapa nggak dikasih aja sih? Kasihan kan Bu Wangsi? Kalau usaha kita main rasa kasihan, bisa biar semua orang pada kemari ngutang. Bangkrut dong. Iya, tapi Pak... Udahlah, nggak usah tapi-tapian. Nurut aja sama saya. Saya mau pulang nih, mau mandi. Ingat, kalau ada yang ngutang, jangan dikasih. Bu! Bu Wangsi teh kenapa nangis? Pak Misbah, terlaluan Mas. Aku tuh mau beli air galon, tapi nggak dikasih. Uang bayarnya cuma besok. Malah galonku ditahan. Kotornya tuh terlanjur diisi. Gitu. Aku sedih. Ya udah, air galon saya aja ya. Nih. Bener, Mas. Bener. Tapi besok bayarnya ya. Gampang. Nanti kalau ibu udah punya duit, baru bayar ya. Masih. Bener-bener kamu ya. Tadi kamu bilang nggak punya uang sama aku. Sekarang kamu beli sama Ujang. Bohong. Akal-akalan biar dapat gratis kan? Ya kan? Misbah, bagaimana sih? Itu kan galon saya. Biarin. Emang saya pikirin. Tendang-tendang. Pak Misbah mah ya wae, keterlaluan orang teh. Udah Bu, ambil aja nih. Bu Imah. Pak. Nungguin siapa, Bu? Nunggu Pak Ujang. Ini mau beli air galon. Wah, Ujang sih lama kayaknya. Pergi jauh. Udah di depot saya aja. Daripada nunggu lama. Di depot Bapak kan air galonnya lebih mahal. 7.000. Kalau di Pak Ujang kan cuma 5.000. Lebih murah. Tapi beda, Bu. Air isi ulang di tempat saya lebih bagus. Bermineral, beroksigen, sehat kan? Tempat Ujang, ya tahu sendiri tempat Ujang. Airnya nggak bagus. Pakai air sumur lagi. Masa sih, Pak? Sekarang gini aja, kalau ibu nggak percaya, cobain dulu di depot saya. Ya sudah deh, saya cobain. Nih, Bu, cobain dulu. Beda sama airnya Ujang. Di tempat Ujang, memang harganya lebih murah. Tapi airnya dong, air murahan. Harga nggak bisa bohong. Cobain. Enak kan? Ya dong, enak. Sama aja. Sama aja gimana sih? Ibu nggak bisa bedain air yang murahan sama air berkualitas. Nggak bisa. Berarti mulut ibu punya masalah. Mati rasa.
Mau kemana? Pak Misbah, rasanya itu sama aja, tapi harganya beda. Ya mendingan saya beli di Pak Ujang, harganya lebih murah. Waduh, nggak menghargai orang nih. Udah dikasih nyicipin, tetap aja beli di Ujang, bukannya beli di saya. Bayar dulu, bayar 7.000. Bayar nggak? Enggak Pak Misbah gimana? Saya mesti bayar 7.000 kan? Kalau nggak saya banting nih. Iya Pak, iya. Aduh, iya jangan dibanting Pak, nanti pecah. Ya udah deh, saya beli di Papa ya, diisi air galonnya. Iya. Bukan dari tadi bikin emosi orang aja. Motor Ujang nih. Apa ini? Pak Misbah. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Tahu aturan nggak kamu? Tahu nggak? Ini pelanggaran nih. Tahu ini wilayah saya. Jangan jualan di sini. Kok wilayah Bapak sih? Emang Bapak teh ketua RW? Kan setahu saya mah ketua RW di sini teh Pak Basuki. Belagak pilon kamu ya. Kamu jualan itu di tetangga saya. Tahu? Kayak saja. Pak, jangan dibuang tuh, Pak. Nih, buang nih. Tuh, Pak. Gimana sih Bapak teh? Itu teh kunci motor saya, Pak. Kenapa dibuang atuh? Bagus kunci motor yang saya buang. Besok motor kamu saya bakar. Astagfirullahaladzim. Misbah. Mas Misbah, aku mau ambil galonku. Ke, uangnya ke. 10.000. Ambil tuh. Mas, itu kok galonnya jelek amat. Padahal kan masih baru. Mana saya tahu, galon kamu kayak gitu kok. Pasti ini dituker ya. Kamu nih kalau ngomong sembarangan ya. Cari perkara sama saya. Diambil galonnya. Kembaliannya mana, Mas? Kan uangnya 10.000, itu harganya 7.000. Jadi kembaliannya 3.000. 3.000 buat biaya nitip galon di sini. Ngerti? Ambil. Keterlaluan ini Mas Misbah ya. Mbok iya kalau jualan air itu jalannya yang bener. Ingat loh Mas, Allah itu maha melihat. Terlalu. Jangan sok jadi ustazah di sini ya. Ini bukan masjid. Jangan ceramah, ini tempat pengisian air galon. Ngerti? Diambil gak? Kalau nggak diambil, saya kenain biaya tambahan lagi. Cepetan! Si Ujang baru aja buka air galon. Omsetnya udah gede. Kurang ajar. Mau ngancurin usaha kita, Bu. Jangan suuzon, Pak. Rezeki itu nggak akan ketukar. Siapa bilang nggak ketukar? Bapak itu harus percaya. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana-mana, Pak. Nggak bisa, Bu. Kalau kita nggak kemana-mana, rezeki nggak akan datang. Tuh, si Ujang tuh. Dia rajin tuh keliling keluarga. Pelanggannya jadi banyak. Siapa bilang rezeki nggak kemana-mana? Rezeki itu memang harus dicari. Iya, Pak. Benar. Rezeki itu harus kita cari, harus kita jemput. Nah, itu. Jadi besok Ibu harus keliling-keliling keluarga, nawarin air galon kita. Ya, pakai gerobak. Galon. Galonnya, Pak. Bu. Galonnya, Pak. Bu Tuti. Bu Tuti ya? Lagi ngider jualan air galon ya, Bu? Iya, Pak. Bapak mau beli? Boleh. Berapa duit harganya, Bu? Kalau di depot harganya itu 7.000, Pak.
Tapi suami saya bilang kalau diantar sampai ke rumah harganya 10.000. Ya, mahal amat, Bu. Nggak jadi deh, Bu. Biar saya beli di depot Bang Ujang. Galonnya, Pak. Bu, galon. Galon. Bu. Bu, galonnya, Bu. Enggak, Bu. Galon, galon. Galonnya, Pak, Bu. Tuti. Ujang. Bang Ujang. Bentar ya Bang Ujang, ngambil galon kosong dulu ya. Iya. Masya Allah, Bu Tuti, karunya pisan, weh. Bang Ujang, ini galonnya. Iya. Ini duitnya sekalian ya. Iya, Bu. Ayo juga boleh deh bawain sekalian deh ya. Iya. Masih penuh? Kan saya bilang jangan pulang dulu sebelum semuanya habis. Pak, ibu ini sudah keliling kampung. Ibu datengin warung-warung. Tapi mereka itu pada bilang kalau galon kita itu memang mahal. Mahal gimana? Ibu aja yang nggak bisa ngerayu. Nih, pakai nih, ya. Keluar sini. Sini juga dipakai. Rayu. Ngerti? Sudah, Pak. Sudah. Tapi mereka jawabannya itu semua sama. Apa? Kalau galon kita itu terlalu mahal. Mereka itu lebih memilih datang ke depotnya Ujang karena jauh lebih murah. Ujang lagi. Bener-bener nih si Ujang nih. Rusak usaha saya. Lihat ada. Mana? Sini. Diomongin malah ngelayar pergi. Mau kemana? Ibu mau istirahat dulu, Pak. Ibu capek. Seharian ibu belum makan. Alasan aja capek, lapar, belum makan. Enggak, jangan. Astagfirullahaladzim. Bu Tuti. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu Tuti. Ibu. Bangun, Bu. Tolong. Tolong. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu. Tolong. Bu Tuti. Bu. Ibu bangun, Bu. Pak Misbah. Saya kenapa, Pak? Pingsan, Pak. Kayaknya kecapean abis dorong gerobak. Gerobaknya sekarang mana? Di ujung kampung sana, Pak. Oh, ditinggal sih. Itu gerobak mahal. Astagfirullahaladzim. Bapak ini gimana sih? Kok lebih memperdulikan gerobaknya sama galon bukan istrinya? Udah Bapak urus ya, istri saya. Jagain ya. Ya mau ambil gerobak saya. Itu orang istrinya gerobak apa galon sih? Waduh, rumah Ujang ya. Hancur tuh. Kasihan ya orang. Pasti ada yang sengaja mau ngancurin depot air Mang Ujang. Laporin aja Pak Ujang ke polisi. Ya iya, memang harus dilaporin. Bu, Pak. Saya mah tidak akan melaporkan ke polisi. Siapapun itu pelakunya, biarkanlah Tuhan yang akan membalasnya kelak.
Wah, ini harus dilaporin bener nih. Ini salah satu harus ke polisi ini. Iya. Ya? Iya. Kasihan nih, kasihan bener. Insya Allah, ya Allah ya Rabbi. Ya. Ya. Kamu ya? Ya. Tambah banyak deh duit saya. Kita nggak punya saingan lagi, Bu. Bentar lagi uang kita tambah banyak. Pak, udah jam 11, Ibu mau tidur dulu di kamar ya? Jangan. Bapak yang mau tidur di kamar sama uang-uang Bapak. Terus Ibu tidur di mana, Pak? Di sofa aja. Saya lebih suka bawa uang daripada bawa keringet. Bapak kok tega sekali sih? Aku dalam seumur. Bukan ini. Ya bukan seumur. Ini kuburan. Kuburan. Mimpi. Iya, Bapak mimpi. Untung cuma mimpi, Bu. Kok Ibu masih di sini? Bukannya dibuka depot kita? Pak, ini tuh kan baru jam 5. Mana ada sih yang membeli pagi-pagi sekali? Pasti ada kalau depot kita dibuka. Di kampung kita ini cuma kita yang punya depot air isi ulang. Si Ujang udah hancur usahanya, nggak ada saingan lagi kita. Ibu kok merasa berdosa ya? Kalau kita ini sudah menghancurkan usahanya Ujang. Jangan mikirin dosa, yang penting duit kita banyak. Udah sana, dibuka depotnya. Jangan mas-masan. Bu Suti, kok Ibu kerepotan sendiri gitu sih? Memangnya Pak Misbahnya kemana? Ada kok Bu di rumah. Tega banget sih Pak Misbah. Istrinya capek-capek kerja di sini. Lah dia enak-enakan di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tuti, saya butuh galon. Galon saya pecah. Sekali mau beli sama airnya berapa ya? Ini harganya 60.000, Pak. Oh. Ini Bu. Oh ya. Makasih ya Bu. Ya, terima kasih. Jangan ya. Iya, Pak. Berat juga nih. Aduh. Hati Pak. Hati, Hati, Pak.
Bu. Pak, Oh, sepi? tadi rame kok, Pak. Ibu tuh sampai kerepotan. Oh, berarti banyak duit dong. Alhamdulillah, Pak. Udah, tolong beli nasi Padang ya. Iya, bentar ya, Pak. Ya. Oh, 5. Tadi kan 6. Kok jadi 5? Mana ya? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Wah, saya tahu nih. Berarti dia yang nyolong. Nggak salah, pasti dia yang nyolong. Orang ada 6 sekarang jadi 5. Kurang ajar nih orang. Bu. Wah, ini dia galon saya yang hilang. Kamu yang nyolong kan? Enggak, Pak. Ini galon dikasih sama Kang Ujang. Ah? Ya ampun, Pak Misbah. Jangan kasar gitu dong sama anak kecil. Ah, gede amat. Pak Misbah, ada apa ini teh? Musa itu tidak maling, itu galon teh dari saya. Saya nggak percaya sama omongan kamu. Usaha kamu aja udah bangkrut, ngasih. Dari mana bisa ngasih? Astagfirullahaladzim. Mas Misbah, beli air isi ulang. Beli apa ngutang? Loh, Mas, kilo. Nih, aku punya uang gede nih, lihat. Kamu banyak. Ayo isiin, Mas. Jangan-jangan nyolong duit saya nih. Ya Allah, Mas. Ya, jangan kayak gitu toh, Mas. Kok nuduh sembarangan ya? Nah. Tunggu. Mati sih. Apaan? Bu, ada apa, Bu? Ada apa? Bu, tenang. Ibu ada apa? Mas Misbah. Aku kesetrum. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bapak. Bu, jangan. Itu masih ada arus listriknya. Nanti ibu kesetrum. Udah. Tenang, Bu. Bapak. Mana ini? Kenapa jadi begini? Bu, yang sabar, Bu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak. Kita sebaiknya kesana yuk, kita cek apa liang lahatnya udah siap atau belum. Mangga tuh, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana Jaki, Jimmy, Adek? Ya begini, Pak. Kan kelihatan tuh. Makin digali makin keluar airnya. Masya Allah. Ini makin lama, makin dalam, makin banyak airnya. Kapan kelarnya kerjaan kita? Itu dia. Kan aneh. Mau cepet close lagi. Dapat dikit-dikit tuh. Loh,
Kalian belum selesai juga ngurasnya? Bu, kita udah nguras, Bu. Tapi apa daya? Air makin keluar makin kencang. Seakan-akan kayak ngajak kami bercanda. Iya, padahal nggak lucu. Iya. Pak Ahmad, jadinya gimana ini? Nggak habis-habis airnya? Nah, Pak Ustadz, ini kita harus gimana sebaiknya, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini gimana jadinya? Ini kan sebentar lagi mau maghrib. Kita nggak punya pilihan lain. Sebaiknya jenazahnya langsung dikuburkan aja. Tapi saya nggak tega, Pak. Suami saya harus ditenggelamkan di liang lahat seperti ini. Bu Tuti, saya sangat paham perasaan Ibu. Ada beberapa hal yang harus disegerakan. Seperti misalnya jenazah yang sudah dibungkus dengan kain kafan, itu udah harus segera dimakamkan. Apalagi waktunya semakin hari semakin sore. Baik, Pak Ustadz. Segera saja makamkan. Mungkin sudah takdirnya. Suami saya harus dimakamkan dengan cara seperti ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak-bapak, iya. Ibu-ibu, karena dari pihak keluarga sudah mengizinkan, mari sama-sama kita makamkan. Pak Ujang, tolong ya jenazahnya. Ya. Pak, tolong Pak. Dibawa kemari ya, Pak. Iya. Jasad terbujur di ngambang. Ngambang kan? Jenazahnya masih ngambang. Kagak bisa dilelep. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang kita saksikan dari proses pemakaman Bapak Misbah ini, hendaklah kita pandai mengambil ibroh pelajaran. Rasul kita bersabda, wa kafa bil mauti wa izon. Cukup bahwa kematian seseorang itu adalah merupakan nasihat berharga buat kita. Doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah menjadi fitnah setelah kepulangannya almarhum. Yang penting sekarang buat kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin untuk memakamkan almarhum. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah, ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sendal kita. Astagfirullahaladzim, udah dibersihin baju. Sendal ketinggalan, tetap aja ke masjid kotor lagi. Dek, tolong dah ambilin. Lu ngapa jadi nyuruh-nyuruh gua? Kan sendal lu pada yang ketinggalan. Elah, masa ngambil sendal aja kita rombongan udah kesemut. Lu kan tahu, gua takut. Lu takut, jalannya paling belakang. Ya, gua kan ngamanin semua. Udah. Gitu aja repot sih ah. Udah ambil sana. Sekate-kate lu. Gua capek. Habis nyangkul. Pikir gua takut apa? Ya udah sana. Temenin yuk. Enggak, udah ambil aja. Timbang ngambil sendal doang, udah kayak ngambil tulang belulang. Poni lu nih gua pendekin. Buruan. Hati-hati, ada yang hidup.
enak-enakan nyuruh gua. Kan gua takut sama kuburan. Lah, pakai sendal ketinggalan lagi. Gara-gara lu sih, sendal jadi ketinggalan nih. Emang enak di bawah lu basah-basahan. Udah kayak kolam renang. Ya Allah, ampun, ampun. Ya ampun. Ampun, ampun.